Kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf, tidak mau melakukan nahi mungkar, kata Allah, kata Nabi SAW, ya, aku khawatir kalian itu akan terkena azab semuanya. Dan yang lebih ngeri lagi, yaitu apa? Kalian berdoa dan tidak Allah kabulkan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Ada salah satu ayat Quran yang kalau kita baca ya, kita lihat terjemahannya, kita renungkan, pasti kita akan merasa ngeri. Yaitu firman Allah di surah Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan takutlah kalian terhadap fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras hukumannya atau siksanya. Banyak para ulama ya, yang memberikan komentar terhadap ayat ini, ya, di antaranya Ibnu Abbas, kemudian muridnya ya Ikrimah radhiyallahu anhum, itu mereka mengatakan ya maksudnya azab itu bukan hanya menimpa para pendosa, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Jadi azab itu menimpa secara umum, baik kepada orang-orang yang saleh ataupun kepada orang-orang yang taleh, orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Kita ini kan seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, Pak, ya, di bulan Desember ini kan patut merasa was-was ya. Banyak sekali musibah-musibah bencana alam. Dan kita pasti paham kan, kalau sudah musibah itu terjadi, ya, itu yang kena bukan hanya orang-orang yang nggak sholat, bukan hanya mengena orang-orang yang minum khamar, bukan hanya mengena kepada orang-orang yang berjudi, ya, berzina, dan lain-lainnya. Tapi orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang menjaga auratnya, ya, semuanya juga terkena dengan azab itu. Ya, makanya kan agama ini, ya, itu seperti saya sering katakan sebelumnya, adalah agama dakwah. Agama yang bukan untuk dikonsumsi secara pribadi-pribadi kita, tapi harus didakwahkan kepada umat, disebarkan kepada manusia. Harus ada amar ma'ruf, kita ajak kepada kebaikan. Harus ada nahi mungkar, harus ada orang-orang yang mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, di dalam hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi thumma latad'unahu fala yastajibu lakum." Sungguh, kata Nabi SAW, kalian benar-benar harus ya mengajak, ya, demi jiwa yang berada di tangan Allah, kata Nabi. Nabi bersumpah dulu ya sebelumnya. Demi jiwa yang berada di tangan Allah, kalian harus benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf. Ya. Hadis ini, Pak, memakai dua taukid ya. Bagi bapak-bapak yang pernah belajar nahwu, ada dua taukid penekanan, yaitu pada kalimat lamnya la ta'murunna, yang kedua nunnya, nun taukid. Jadi kalian tuh benar-benar harus mengajak kepada yang ma'ruf, kata Nabi. Wa la tanhauna 'anil munkar, kalian juga harus mencegah kemungkaran. Ya. Aw yashkanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban, atau saya khawatir kalian itu akan diberikan Allah hukuman,
azab dari Allah ya, kemudian kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak lagi mau mengabulkan doa-doa kalian. Masya Allah, ngerinya Pak ya. Di efek daripada kecuekan kita terhadap agama ya, ketidakpedulian kita kepada agama, kan banyak nih di kalangan kita ini sebenarnya orang-orang yang baik, orang-orang saleh, rajin sholat ke masjid, ya kan, rajin pengajian, ya kan, rajin puasa dan macam-macam. Tapi dia tidak muslih ya. Saleh tapi tidak muslih. Baik tapi tidak melakukan perbaikan gitu loh. Gak usah jauh-jauh ngajak orang. Keluarganya sendiri mungkin gak tersentuh. Masya Allah ya. Dia sholat ke masjid 5 waktu, tapi anak laki-lakinya gak pernah diajak sama sekali. Waliyadzubillah, ya kan. Apapun alasannya menurut saya ya tidak tepat gitu loh. Kalau kita mengatakan sudah pernah saya ajak, ya kan, sudah sering saya ajak, ya kalau dia nggak mau ajak lagi, nggak mau ajak lagi, ajak terus Pak. Makanya ayatnya kan di surat Al-Asr itu kan Allah mengatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Kita berwasiat mengajak kepada kebenaran dan kita berwasiat dengan kesabaran. Maksudnya itu ya sabar gitu loh. Sabar, ngajak orang itu nggak bisa simsalabim, nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf, tidak mau melakukan nahi mungkar, kata Allah, aku khawatir, kata Nabi SAW, ya, aku khawatir kalian itu akan terkena azab semuanya. Dan yang lebih ngeri lagi, yaitu apa? Kalian berdoa dan tidak Allah kabulkan. Ya kan? Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yang beliau tekankan lagi ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nah, dengan tangan itu nanti maksudnya bukan mukul ya, nanti para ulama menjelaskan, sebagian ulama mengatakan merubah dengan tangan maksudnya adalah ai bisultah, yaitu dengan kekuasaan, kekuatan. Jadi kalau kita punya kekuasaan Pak, Bapak sebagai pejabat, aparat, nah kan punya kita ya kan power untuk mencegah kemungkaran itu, ya kan. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu ya, karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, fabilisanihi, maka dengan lisannya, ya kan, diomongin orang itu. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, kalau nggak mampu juga maka dengan hati. Dengan hati itu maksudnya adalah kita berlepas diri kepada Allah karena kita sudah mengajak dia. Artinya kita nggak ikut-ikut dengan dia lagi gitu Pak. Ya, dekat rumah kita ada hajatan. Hajatannya pakai dangdut, ya. Jogetnya pakai musik, apa itu, house musik yang memekakkan telinga gitu ya. Udah, kita nggak punya kekuasaan untuk mencegahnya, kita ngomong juga nggak didengar, maka kita jalan terakhirlah merubah dengan hati kita, yaitu kita tidak mendatangi tempat maksiat itu. Walaupun aslinya memang ada anjuran dalam agama untuk menghadiri undangan, tapi di situ ada kemaksiatan yang besar, ya kan ya. Wadzalika dhaful iman, tapi kata Nabi SAW, kalau merubah dengan hati, ya, itu hanya menunjukkan kita ini orang yang imannya paling lemah. Kemudian selanjutnya, ibu sekalian, di surah Al-Maidah ayat 78-79, Allah juga berfirman ya, dengan ayat yang sebenarnya hampir mirip tapi beda. Allah berfirman, lu'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud alaihissalam dan lisannya Isa bin Maryam alaihissalam. Disebabkan mereka itu bermaksiat kepada Allah dan mereka telah melampaui batas. Mereka itu tidak mau mencegah kemungkaran apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Nah, perhatikan Pak, itu ada kalimat kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa mereka dilaknat oleh Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam? Karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran dari kaumnya. Mereka hanya diam saja. Nanti
Di ayat sebelumnya, di Al-Maidah ayat 60, Allah juga berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan bihi min indillah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut, ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'i sabilil." Katakanlah Muhammad, apa mau aku beritahu kalian yang lebih buruk lagi daripada itu? Ya, di sisi Allah perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murka kepada mereka, dan Allah jadikan mereka itu sebagai monyet dan babi, dan mereka telah menyembah kepada selain Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat paling buruk dan jalan yang paling buruk. Ya. Nanti kalau kita buka tafsir Pak, ya, ini penjelasan adalah tentang perbuatan Bani Israel yang tidak mau beribadah kepada Allah di hari Sabtu, ya kan? Di hari Sabtu mereka harus beribadah, kalau kita kan di hari Jumat, ya, tapi mereka malah sibuk mencari ikan di sungai atau di laut, ya kan? Nah, orang-orang yang soleh sudah masih ada yang mau beribadah kepada hari Sabtu. Cuman mereka itu, tadi tidak mau mencegah kawan-kawannya, tidak mau mengajak kawan-kawannya untuk beribadah di hari Sabtu. Karena mungkin dengan berbagai macam alasan, ya kan, saya udah malas ngomong sama dia, saya udah capek ngomong sama dia, nah saya dia, akhirnya apa? Ya udah semuanya kena ya laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Allah murka kepada mereka semua dan semuanya dihukum oleh Allah dengan dirubah menjadi kera dan babi, ya kan? Ini orang-orang yang tidak mau mengajak kepada kemakrufan, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Semuanya Allah hukum mereka, Allah azab mereka. Ya, kita tarik ke belakang lagi Pak ya. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25 tadi. Ngeri kita Pak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka kepada kita semua, yaitu Allah memberikan kita azab yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim, bukan hanya menimpa para pendosa. Kita nggak main judi Pak. Kita nggak minum minuman keras. Kita nggak berzina. Kita nggak melanggar aturan-aturan Allah, kita laksanakan perintah Allah, tapi ketika kita tidak punya kepedulian, ya, kita nggak mau perhatian kepada kaum muslimin ini, Allah akan murka kepada kita semua. Maka jadilah orang-orang yang selalu istiqomah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya, sungguh ini adalah salah satu asbab dari datangnya pertolongan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.